Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandra Rente Putra dari kelas 10 PA1. Selanjutnya saya akan membacakan catatan kepariwisataan dan housekeeping. Kepariwisataan, motivasi, alasan, dan budget wisata. A. Faktor pendorong. Motivasi dasar terdiri dari rasa penasaran, rekreasi, pendidikan, dan kesehatan. 2. Motivasi berlibur, berjemur, olahraga, mencoba hal baru. 3. Motivasi keperluan, yaitu bisnis, diplomatik, dan kebudayaan. Yang B. Alasan melakukan wisata, yaitu 1. Sebagai pengakuan sosial atau kebanggaan. 2. Relaksasi atau bersenang-senang. 3. Menikmati fasilitas. 4. Menikmati makanan khas. 5. Belanja sesuatu yang khas. 6. Ziarah. 7. Mengagumi iptek. 8. Menyaksikan adat dan benda kuno. C. Alasan melakukan perjalanan. 1. Pendidikan kebudayaan. 2. Ingin berpetualang. 3. Mencari kesan romantis. 4. Keperluan pertandingan. 5. Keperluan pengobatan. 6. Keperluan bertemu keluarga. 7. Keperluan bertemu kawan atau reuni. 8. Keperluan bisnis, politik, dan proyek. 9. Menghindari iklim ekstrim. 10. Gengsi. 11. Membaur dengan penduduk yang ramah. 12. Mencari keindahan kreasi. 13. Mencari lingkungan asing dan aneh. Yang C. Definisi wisatawan, WTO. 1. Pengunjung adalah orang yang berkunjung ke negara lain, bekerja, dan diberikan rumah oleh negara yang dikunjungi. 2. Turis. Turis adalah orang yang pergi ke negara lain bertujuan bukan mendapat penghasilan dari tempat yang didatangi. 3. Dharma wisatawan atau excursionis adalah pengunjung yang menetap kurang dari 24 jam di dalam negara atau tempat yang dikunjungi. Yang B. Menurut Suantoro tahun 1997. 1. Explorers adalah perjalanan baru. 2. Elite turis, orang yang terpandang. 3. Offbeat turis, jauh dari ramai. Yang keempat, unusual turis, makanan sendiri. 5. Incipient mass turis, fasilitas. Mass turis, waralaba hotel. 7. Charter turis, grup. C. Pola pengeluaran wisatawan. 1. Resto, FB, BB, pajak, dan gaji. 2. Cenderamata, souvenir atau handicraft, dan lain-lain. 3. Transportasi, trimatra, gaji, sandang pakaian, dan sandang makanan. 4. Tour and travel agent, tiket, dan dokumen. Yang terakhir yaitu catatan housekeeping, public area, peralatan pembersih dan objek. A. Public area. Public area adalah satu section dari beberapa section housekeeping departemen yang bertanggung jawab atas kebersihan, kerapihan, keindahan, dan kenyamanan di area umum hotel. B. Tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab public area, yaitu koridor, lobi, parkiran, loker dan toilet karyawan, bar, restoran, ballroom, dan yang terakhir lift atau eskalator. Peralatan atau equipments. 1. Caddy carry. 2. Container bin. 3. Dashcloth. 4. Wet floor sign. 5. Trolley. 6. Lobby duster. 7. Squeegee. 8. Dustpan. 9. Toilet bowl brush. 10. Double bucket. 11. Sailing brush.
A. Penanganan pembersihan atau kering adalah proses pengerjaan untuk kebersihan suatu tempat atau area termasuk barang-barang yang ada di dalamnya, misal karpet, lantai, furniture, dan sebagainya dalam keadaan kering. B. SOP menyiapkan equipment, chemical, GSA sesuai keperluan, sesuai petunjuk. 2. Melakukan dusting searah jarum jam pada tempat yang ditentukan, misal restroom, ballroom, office, dan sebagainya. 3. Stripping dan sweep lantai. 4. Polishing furniture. 5. Vacuuming mulai dari tempat yang terjauh. 6. Memasang tanda. 7. Tetap waspada, tetap berinteraksi dengan tamu secara ramah tapi wajar. 8. Mengisi ulang GSA. 9. Double check fungsi alat-alat di area, misal keran, hand dryer, light, dan sebagainya. 10. Mencatat hal-hal penting ke dalam houseman atau housemaid report. C. Penanganan pembersihan dalam keadaan basah. D. SOP 1 sama dengan B, 2 sama dengan B, 3 sama dengan B. 4. Double check kondisi mesin-mesin, misal buffing, shampooing, blower, dan sebagainya. 5. Mengisi chemical sesuai petunjuk. 6. Steril atau amankan benda-benda yang tidak boleh kena air, misalnya benda-benda elektronik. 7. Membuka jendela jika jendelanya ada. 8. Jika melakukan shampooing karpet, dimulai dari tempat yang terjauh. 9. Proses pengeringan beriringan menggunakan wet vacuum cleaner dan blower bila telah terdapat space. Dan yang terakhir, pastikan terdapat handover dengan tech shift agar proses GC terus dimonitor secara berkelanjutan. Nah, ini adalah catatan saya yang tadi saya bacakan, dan selebihnya ada di halaman belakang dan di halaman depan. Nah, ini yang housekeeping. Ini yang housekeeping. Dan yang ini adalah kepariwisataan. Ya. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.